Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Rumah yang diduga tempat penjualan sabu-sabu digerebek polisi di Balikpapan. Tim gabungan sisir Talangsari, Tanah Merah, Samarinda yang kerap kebanjiran. Antusiasme pecinta sepak bola di Samarinda sepanjang Piala Presiden 2022 tinggi. Pintu pagar salah satu rumah di Karyangau, Balikpapan Barat ini dibuka Satres Narkoba Polresta Selasa siang. Itu dilakukan polisi untuk menangkap penghuni rumah yang diduga mengedarkan narkoba. Meski berhasil masuk, namun polisi gagal menangkap penghuninya. Mereka diduga kabur. Kasatres Narkoba menyebut pagar rumah itu sengaja dirancang untuk menghambat petugas. Di dalamnya mereka membangun keamanan dengan cukup rapi. Dari penyergapan ini, polisi hanya menemukan alat hisap atau bong, serta plastik klip pembungkus sabu-sabu. Saat kita memasuki tempat tersebut tadi, tempat tersebut kita temukan dalam keadaan kosong. Tidak ada orang di dalamnya, hanya memang tempat tersebut kita dapat gambarkan banyak sistem pertahanan keamanan yang mereka bangun untuk mengamankan kegiatan mereka transaksi dan gelap narkotika di dalam. Dari lokasi tadi ada beberapa barang bukti yang diamankan. Ya, saat kita masuki tempat tersebut, kita hanya menemukan satu alat hisap jenis bong terbuat dari kaca, dan juga banyak tempat-tempat situ ada pos tinjau, pos pantau, dan juga loket tempat transaksi yang terbuat dari pipa paralon, di mana pembeli itu nanti akan memasukkan uang dan dari dalam akan mengeluarkan narkotika jenis sabu. Gagal menangkap penghuni rumah tidak membuat polisi berhenti. Rumah ini akan terus diawasi hingga polisi menangkap penghuni rumah. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Zulkifli dan Wandi, dua tersangka narkoba jenis sabu-sabu ini Senin siang diperlihatkan kepada pers oleh polisi Samarinda. Polisi juga menunjukkan barang bukti 1,1 kg sabu-sabu yang disita dari keduanya. Kapolresta Samarinda menegaskan, kedua tersangka merupakan jaringan pengedar narkoba yang dikendalikan dari Lapas Narkotika Bayur dan Balikpapan. Bermula saat polisi menangkap Zulkifli di Jalan HM Ardan, Samarinda Utara dengan barang bukti 119 gram sabu-sabu. Zulkifli mengaku hanya sebagai kurir. Dari pengembangan, polisi akhirnya menangkap Wandi bersama 1 kg sabu-sabu di Jalan Rifadin, Harapan Baru, Lojanan Ilir. Dari sinilah terungkap narkoba yang dibawa tersangka dikendalikan oleh 3 napi di Lapas Bayur dan Balikpapan. Ya, ini berdasarkan hasil pengungkapan dan kerjasama dengan pihak lapas, sehingga kita berhasil menangkap dan mengamankan tersangka dengan barang bukti seberat 1 kg ya, narkotika jenis sabu, di mana untuk pelakunya ini adalah AS swasta yang tinggal di daerah Lojanan, ya, di Lojanan, jadi berdekatan dengan TKP. Ini juga memang berhasil kita buka jaringannya sampai ke Lapas Bayur di Samarinda maupun Lapas di Balikpapan.
Kedua tersangka terancam pidana maksimal seumur hidup. Polisi juga memastikan 3 napi yang mengendalikan narkoba tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Kamera pengawas ini secara jelas merekam pencurian yang dilakukan 2 pelaku di swalayan mini Jalan MT Haryono, Balikpapan. Mereka leluasa mencuri karena dilakukan malam hari saat semua pegawai toko pulang. Tidak berselang lama, 2 pelaku bernama Erik dan Sultan ini diringkus polisi. Bersama keduanya disita barang bukti rokok dan sepeda motor yang dikendarai saat mencuri. Kasat Reskrim Polresta Balikpapan Selasa siang menyebut pencurian seperti itu sudah 3 kali dilakukan. Pada aksinya, ketiga pelaku masuk ke dalam toko melalui lantai 3. Dua pelaku ini memasuki toko Indomaret dengan cara merusak teralis jendela yang di lantai 3 dengan menggunakan linggis tadi. Kemudian mengambil sebanyak 453 buah rokok berbagai merek, 3 dus minyak goreng, dan HP tab Samsung dan kartu perdana di Indomaret. Sehingga toko Indomaret Jalan Tebrono mengalami kerugian sebesar 1 juta rupiah. Modus operandinya bekerja di malam hari, dini hari jam 1.30, kemudian naik ke lantai 3, mencokel pintu teralis yang ada di lantai 3, baru masuk ke toko Indomaret yang di bawah, lantai pertama. Dan ada berapa TKP menghadapi 3? Yang kami himpun baru 3, ada toko Indomaret dan toko Alfamart. Kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Pembalap kok dari nyuri kayak gini, Mas? Hah? Ada sebutan ekonomi atau gimana, Mas? Masih bersama saya Ufaulia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Rumah yang diduga tempat penjualan sabu-sabu digerebek polisi di Balikpapan. Tim gabungan sisir Talangsari, Tanah Merah, Samarinda yang kerap kebanjiran. Antusiasme pecinta sepak bola di Samarinda sepanjang Piala Presiden 2022 tinggi. Kobaran api ini dengan cepat membesar dan menghanguskan 2 rumah di Jalan Durian 3, Tanjung Redep, Berau, Senin 27 Juni 2022 siang. Api cepat meluas karena bangunan tersebut terbuat dari bahan kayu yang mudah terbakar. Upaya petugas untuk segera memadamkan kobaran terhambat oleh akses masuk yang sempit. Saat api masih berkobar, sebagian warga sudah menyelamatkan harta bendanya. Petugas menyebut kobaran ini diduga berasal dari kompor. Petugas meyakini kobaran pertama muncul dari bagian dapur. Belum diketahui apa penyebab kebakaran. Kita juga belum konfirmasi sama yang punya rumah karena masih keadaannya. Bu, ini rumah milik? Ada 2 rumah. 2 rumah? Rumah milik siapa? Atau beda bangunan ya? Beda bangunan. Rumah pribadi kan, Bu? Yang satu rumah pribadi, yang satu rumah saudaranya. Ini atas nama siapa, Bu, miliknya, Bu? Junior Irawan sama Ilyas.
Kebakaran ada orangnya nih, Bu? Ya, Pas kebakaran ada orangnya? belum dikonfirmasi. Awal api dari rumah, indikasinya dari belakang dan dapur. Kompor kah atau Nanti dari indikasi ya kemungkinan besar antara kompor. Nah, masih indikasi ya. tapi nggak ada korban jiwa kan, Pak? Ditemui sebenarnya belum ada. Untuk kendaraan yang diterjunkan ada berapa unitnya? Untuk dari BPBD kita ada 4 unit yang besar, 1 unit slip on dan dibantu 1 unit 4.000 dari KPH Berau Tengah. Untuk personel sendiri, Bang? Personil kurang lebih 4 shift yang turun, 1 shift ada 6 orang. Kobaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, namun sebagian harta benda gagal diselamatkan. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Aliran air di perumahan Talangsari, Tanah Merah, Samarinda Utara ini Selasa siang menjadi perhatian tim gabungan dari BPBD, Kecamatan, Lurah, RT hingga warga. Mereka mencari penyebab banjir yang kerap melanda kawasan tersebut. Warga dan ketua RT mengaku banjir sudah sedemikian parah. Warga harus berjibaku dengan genangan meski hujan yang turun kurang 1 jam. Jika intensitas hujannya tinggi, maka kedalaman airnya lebih 1 meter. Mereka mengaku musibah tersebut sudah dirasakan beberapa tahun terakhir. Ya sebenarnya ini kalau di sini hujan sebentar laju itu langsung banjir karena foldernya di sini itu dangkal untuk air ngalir keluar macet gitu. Macet ya? Kalau sudah dalam, seberapa dalamnya Pak RT? Kadang sampai sini. Sudah ada? Ya. Sudah ada ya? Di jalan yang Simpang 3 dekat apa nih? Ya. Dekat Pos Satpam. Pos Satpam ya. Pak RT, ini kan bukan cuma banjir tapi ada lumpur. Lumpurnya dari mana Pak RT? Lumpur, nah itu banyak faktor lumpur. Kami tidak berani menyebut itu. Lumpurnya ya? Ya. Yang jelas air bercampur lumpur Pak RT ya? Udah berapa tahun Pak selama perumahan di depan sudah dibangun itu sudah banjir di sini. Banjir ya? Ya. Kalau sudah banjir berapa dalamnya Pak? Sampai ke leher. Sampai ke leher ya? Iya. Kalau rumah Bapak sendiri sudah tinggi sekali atau gimana Pak? Sudah tinggi 1 meter lebih dari jalanan itu. Bendung di depan di teras masih dinaiki. Oh, itu biasanya kejadian hujan pas berapa jam atau berapa lama Pak? Enggak sampai 1 jam. Camat Samarinda Utara menyebut solusi mengatasi banjir dalam waktu segera yakni dengan memaksimalkan fungsi polder penampungan air serta melebarkan parit di sepanjangan perumahan. Kita tindakan ini kan bersama-sama dengan Lurah dengan Kepala BPD meninjau langsung keadaan parit yang ada ini tergenang, makanya nanti solusinya untuk menangani sementara ada polder itu akan digali memakai ELSA alat berat untuk menangani sementara. Tapi untuk jangka panjang ini parit yang di pinggir jalan ini bisa dilebari dan didalami dan menurut berita dari RT bisa kita minta di perumahan untuk dilebari jalan ini untuk sampai Gunung Tangga. Banjir yang melanda kawasan ini tidak berlangsung lama. Namun warga tidak tenang karena luapan itu menghambat aktivitasnya. Warga pun tidak nyaman karena luapan air senantiasa disertai dengan lumpur. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Iya Pak, termasuk tujuan di sana. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Samarinda menyebut, banjir yang kerap terjadi di perumahan Talangsari, Tanah Merah, Samarinda Utara diakibatkan tingginya sedimentasi. Selain itu, belum tersedianya aliran air menuju parit utama menyebabkan air meluap ke permukiman. Untuk jangka pendek, Kalak BPBD Samarinda menyarankan warga bergotong royong, melebarkan saluran air serta mengurangi sedimentasi di polder penampungan air.
Sedangkan untuk jangka panjang, BPBD akan memberi rekomendasi ke pemerintah kota agar membuatkan drainase permanen. Ya, BPBD tadi bersama PUPR Kota Samarinda, Pak Camat Utara dan Lurah Tanah Merah beserta Ketua RT dan warga. Setelah kita pelajari bersama, memang terjadi penumpukan sedimentasi terutama di polder ya, polder di RT 3. Di samping itu memang ada beberapa drainase yang di pinggir jalan. Ini terjadi pendangkalan sekaligus tidak ada tembusan menuju parit di pinggir jalan utama, sehingga air itu hanya muter-muter di situ saja, dan ini menimbulkan genang air yang sangat tinggi di wilayah Talangsari di antara RT 6 dan RT 3. Polder hasil pengamatan memang gorong-gorong yang harusnya mampu mengalirkan air, tapi tertutup karena hanya tinggal sedikit, mungkin sekitar ya 20-30 cm yang bisa mengantarkan air menuju ke pembuangan di belakang perumahan. Di perumahan Talangsari terdapat 2 RT yang rawan banjir, yakni RT 3 dan 6. Meski singkat, namun banjir cukup mengganggu aktivitas warga karena debitnya bisa lebih 1 meter. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ufaulia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Rumah yang diduga tempat penjualan sabu-sabu digerebek polisi di Balikpapan. Tim gabungan sisir Talangsari Tanah Merah Samarinda yang kerap kebanjiran. Antusiasme pecinta sepak bola di Samarinda sepanjang Piala Presiden 2022 tinggi. Antusiasme warga Samarinda untuk menyaksikan pertandingan sepak bola secara langsung cukup tinggi. Itu terlihat di penyisihan grup B Piala Presiden yang berlangsung di Stadion Segiri Samarinda. Panitia mengaku sempat kehabisan tiket untuk semua kelas. Situasi itu diduga akibat pecinta sudah merindukan atmosfer sepak bola yang sempat terhenti akibat penyebaran COVID-19. Benar, sempat kehabisan. Akhirnya itu H berapa bang? Ya. H-1 atau gimana? H-1. H-1 sudah habis tiketnya? Ya. Sudah habis bang. Itu yang habis ini yang penjualan online atau yang pas penjualan online atau yang offline? Yang cepat nih bang? Yang cepat itu yang apa? Loket. Masyarakat Kota Samarinda ini namanya Sekam. Jadi memang betul-betul antusias haus, betul-betul haus selama 2 tahun tidak ada kegiatan seperti ini dengan adanya Piala Presiden dan kita dipercaya menjadi tuan rumah, dan alhamdulillah penonton semuanya pada datang ke Stadion Segiri ini untuk menonton. Seorang pecinta sepak bola mengaku tidak mempermasalahkan harga tiket. Baginya, menyaksikan tim kesayangannya secara langsung merupakan kebanggaan. Jadi kalau masuk kedua gimana? Nanti Bapak kasih ke saya aja, karena nanti match kedua tiket saya ambil, Bapak langsung main. Jadi nggak bisa dikasihkan orang. Bang, gimana dengan harga tiket saat ini Bang? Kalau dengan PIP ya sesuai lah dengan keadaan sekarang ini kan. Bang, tadi kan pesan membeli tiket VIP Bang. Ya. Kenapa Bang membeli? Satu aja Bang. Kenapa memilih di VIP Bang? Jelas kan nontonnya kan enak. Kalau saya kan memang hobi bola, cuma kemarin nggak nonton.
Ini kerinduan sendiri ya, artinya menonton langsung lah gitu. Hingga memasuki akhir penyisihan Grup B Piala Presiden 2022, penjualan tiket masih tinggi. Antusiasme penonton ini makin bertambah karena panitia memberi sejumlah kemudahan bagi penonton yang sudah memiliki tiket. Amir Hamzah, Mas Hardiansyah melaporkan dari Samarinda. SMP Negeri 3 Tenggarong Selasa siang ramai didatangi orang tua calon siswa. Mereka mendaftarkan anak-anaknya melalui penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2022. Para orang tua memilih datang langsung ke sekolah meski proses pendaftarannya bisa dilakukan melalui daring. Sebagian dari mereka tidak terbiasa menggunakan jaringan internet. Bagi saya sih susah, soalnya saya kan dulu kan itu kalau mau masuk sekolah kan daftar tertulis saja, enggak lewat online gini. Jadi menurut saya sih kalau yang bagi yang enggak tahu online susah. Sejauh ini apa masih menunggu kah hasil atau seperti? Iya, masih menunggu. Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tenggarong mengaku sudah menyediakan fasilitas pendaftaran melalui daring. Itu dimaksudkan agar para orang tua tidak harus datang ke sekolah saat mendaftarkan anak-anaknya. Hanya saja, animo yang demikian tinggi dari para orang tua membuat sekolah mengikuti kemauan tersebut. Pemberkasannya secara online. Dan verifikasi ini sebenarnya juga dilakukan secara online. Orang tua seharusnya tidak perlu datang, cuma karena mungkin kepuasan orang tua memberikan langsung berkasnya itu merasa puas setelah melihat itu anak-anaknya mungkin betul-betul diverifikasi baru merasa puas. Padahal walaupun tidak datang kan berkas itu sudah diupload pada saat pendaftaran. Jadi langsung bisa diverifikasi oleh operator sekolah. Antusiasme calon siswa yang mendaftar di SMP Negeri 3 Tenggarong cukup tinggi. Hingga Selasa siang, lebih 300 pendaftar sudah menyerahkan berkasnya. Sementara daya tampung sekolah maksimal hanya 256 siswa. Amir Hamzah, Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Gemercik air terjun alami ditambah suasana alam sejuk dan menyegarkan, kian membuat siapapun yang berkunjung ke tempat ini akan terbawa pada suasana tentram dan damai. Lokasi yang kini sudah dijadikan tempat wisata dan dinamai pemandian air terjun Batu Bawan ini terletak di Kampung Merasa, Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau. Seorang pengunjung yang baru pertama melihat tempat itu mengaku takjub. Dia yang hari-harinya dipenuhi berbagai aktivitas tidak menduga kawasan ini memiliki tempat pemandian yang indah dan alami. Ia mengaku sangat membutuhkan suasana seperti itu guna mengurangi ketegangan setelah dipenuhi rutinitas kerja. Anggapannya sih cukup menarik karena tempatnya masih asri seperti dilihat ya. Airnya bersih gitu dan jauh dari tempat kita kerja gitu. Jadi bisa menghilangkan, mengurangi stres kita di tempat kerja gitu. Dari bapaknya dari mana, Pak? Dari Tanjung. Dari Tanjung. Sebelumnya tahu nggak ini ada tempat wisata Batu Bawan? Pengunjung lainnya juga merasakan hal yang sama. Ia pun mengaku lelahnya perjalanan terbayarkan setelah tiba di tempat tersebut. Suasana alamnya masih terjaga, masih alami juga. Untuk buang stres juga mantap ini, Bang. Oke. Dari
kota kan, sumuk sudahlah. Siap. Nah setelah datang ke sini gimana apanya Bang, reaksi Abang melihat suasana di sini Bang? Mantap Bang, terbayarkan. Terbayarkan Bang? Iya, langsung fresh. Jalan ke sini sebelumnya tahu? Jalan datang ke sini? Jalan datang ke sini? Iya. Belum tahu, baru ini juga. Baru ini ya? Iya, lihat di Google Map aja tadi. Untuk menuju Batu Bawaan tersebut, pengunjung harus menempuh 2 jam perjalanan dari ibu kota kabupaten. Akses menuju tempat ini pun terbilang mudah karena lokasinya di pinggir jalan masuk perkampungan. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.